Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Coba deh jujur, pernah nggak sih pas lagi ngalamin hari yang bener-bener hancur, kita bereaksi dengan cara yang beda-beda? Ada yang gampang banget buat bangkit, maafin diri sendiri, terus move on. Tapi nggak sedikit juga dari kita yang malah terpuruk, nyalah-nyalahin diri sendiri habis-habisan. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang relatable banget. Kita bakal bongkar gimana sifat bawaan atau kepribadian kita itu ternyata sangat menentukan cara kita memperlakukan diri sendiri pas lagi di bawah. Jadi siap-siap ya, karena kita akan ngebongkar rahasia tarik-menarik antara si kritikus batin dan si teman batin di dalam kepala kita. Coba deh tanyain ke diri Anda sendiri sekarang. Kalau lagi bikin salah, misalnya gagal ujian, ngelakuin kecerobohan konyol di kerjaan, atau mungkin canggung banget pas lagi ngobrol sama orang baru. Apakah Anda tipe yang langsung menghakimi diri sendiri tanpa ampun? Kalau iya, tenang aja, Anda sama sekali nggak sendirian kok. Kenyataannya, banyak banget dari kita yang punya suara kritikus di dalam kepala yang jauh lebih galak daripada orang lain di dunia nyata. Oke, mari kita selami pembahasan ini biar kita ngerti secara ilmiah kenapa sih kok bisa kayak gitu. Nah, buat paham fenomena ini, kita harus ngelihat satu fase kehidupan yang jujur aja lumayan berat. Coba ingat-ingat lagi, atau mungkin Anda justru lagi ada di fase ini, yaitu usia 18 sampai 21 tahun. Masa-masa remaja akhir kan, di mana mayoritas lagi sibuk-sibuknya kuliah atau baru banget nyicipin dunia kerja. Ibaratnya nih, fase ini tuh kayak pressure cooker alias panci presto yang penuh tekanan. Ada tuntutan akademis yang bikin pusing, pengen diterima di lingkungan pertemanan, belum lagi ekspektasi keluarga, wah pokoknya campur aduk deh. Transisi ini sering banget bikin kita cemas, merasa nggak cukup pintar, atau nggak cukup baik, yang ujung-ujungnya memicu kebiasaan ngeritik diri sendiri secara tajam pas lagi gagal. Disinilah kita nemuin penawarnya. Poin krusialnya ada di sebuah konsep psikologi yang namanya self-compassion. Atau gampangnya kita sebut welas asih diri. Tapi tunggu dulu, ini beda loh ya sama sekedar ngasihani diri sendiri yang bikin kita pasif. Self-compassion ini tuh skill yang sangat aktif. Sederhananya gini, ini adalah tentang gimana kita memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, dukungan, dan pengertian yang persis sama kayak pas kita lagi nenangin sahabat terdekat yang lagi kena musibah. Artinya, kita sadar kalau kegagalan atau masalah itu ya emang bagian normal dari hidup manusia, bukan semacam kutukan khusus buat kita doang. Terus pertanyaannya sekarang, kenapa ada orang yang kayaknya natural banget bisa berwelas asih sama dirinya, sementara yang lain susah banget ampun-ampunan? Buat ngejawab ini, kita bakal ngebedah sebuah riset psikologi yang menurut saya super menarik banget. Riset ini dipublikasikan di jurnal Intuisi, hasil karya teman-teman peneliti dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Semarang. Tujuan mereka simpel tapi dalam, yaitu pengen mengupas tuntas apa sih hubungannya antara kepribadian seseorang dengan seberapa jago mereka mempraktikkan self-compassion di masa remaja akhir tadi. Jadi yang kita bahas ini bukan cuma tebak-tebakan ya, ini data empiris yang siap kita bongkar. Sebagai panduan kita hari ini, para peneliti itu pakai konsep yang namanya kepribadian Big Five atau 5 besar sifat kepribadian. Buat Anda yang belum tahu, ini tuh ibaratnya standar emas di dunia psikologi. Singkatnya gini ya, pertama ada extraversion, yaitu seberapa aktif dan gampang bergaulnya Anda. Terus, agreeableness, ini soal kebaikan hati dan seberapa kooperatif atau empatiknya Anda. Ketiga, conscientiousness, yang ngukur tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab. Keempat, ada neuroticism. Nah, ini kecenderungan kita ngerasain emosi negatif, kayak cemas dan nggak stabil. Dan yang terakhir, openness, yaitu seberapa terbuka pikiran Anda sama hal-hal baru. Dan yang bikin riset ini keren, mereka nggak main-main soal data. Ada 494 mahasiswa dengan rentang usia 18 sampai 21 tahun tadi yang jadi partisipan. Ratusan mahasiswa ini dicek profil kepribadian Big Five-nya dan juga diukur tingkat self-compassion-nya. Peneliti pengen ngelihat secara pasti sifat mana sih yang paling ngendaliin suara batin para mahasiswa ini pas mereka lagi berhadapan sama masalah. Nah, ini dia nih fakta yang menurut saya bener-bener mengejutkan dari hasil risetnya. Kan sering banget ya kita dengar asumsi atau bahkan riset-riset lama yang bilang kalau perempuan itu lebih keras, lebih sering nyalahin dirinya sendiri dibanding laki-laki. Tapi tebak apa? Khusus untuk kelompok usia ini di Indonesia, datanya justru ngomong hal yang sebaliknya. Nggak ada tuh perbedaan yang signifikan antara tingkat self-compassion cowok sama cewek. Jadi jenis kelamin Anda sama sekali nggak menentukan seberapa baik Anda bisa jadi teman buat diri Anda sendiri. Keren kan? Kalau gender bukan penentunya, terus apa dong? Lewat analisis data yang lumayan rumit, peneliti akhirnya nemuin pola yang sangat-sangat jelas. Kita bisa ngebaginya jadi dua kubu nih, sang pembangun lawan sang penghancur.
Dari kelima sifat Big Five tadi, cuma ada 3 yang benar-benar kuat memprediksi self-compassion seseorang. Sifat ramah alias agreeableness, dan sifat disiplin alias conscientiousness itu kompak kerja bareng buat ngebangun welas asih. Sementara itu, si cemas alias neuroticism malah berdiri sendiri sebagai penghancur utamanya. Mari kita lihat lebih detail gimana cara kerjanya. Pertama, mari kita bahas tim pembangun. Kalau Anda punya agreeableness yang tinggi, yang berarti Anda orangnya ramah, kooperatif, dan gampang bersimpati sama orang lain, ternyata Anda jauh lebih bisa ngasih kemurahan hati itu buat diri sendiri juga loh. Anda paham kalau Anda itu manusia biasa. Ditambah lagi kalau Anda punya conscientiousness yang kuat. Kalau Anda tipe yang rajin, terorganisir, dan bertanggung jawab, Anda nggak bakal pakai kegagalan buat ngancurin diri. Daripada nangisi nilai ujian yang anjlok, orang yang terorganisir malah mikir, oke, aku salah di sini, besok belajarnya harus beda. Kedua sifat inilah yang benar-benar memperkuat suara si teman batin Anda. Nah, kebalikannya nih, kita punya neuroticism. Dan ini ngegambarin dengan sangat jelas apa yang terjadi kalau si kritikus batin lagi ambil alih setir. Neuroticism ini kan kecenderungan buat ngerasa cemas, takut, gampang marah, atau moody. Dan riset ngebuktiin kalau sifat ini ngasih dampak negatif yang paling kuat. Artinya, makin tinggi tingkat neuroticism Anda, makin hancur juga kemampuan self-compassion Anda. Orang dengan sifat ini gampang banget kejebak mikir yang nggak rasional, overthinking sama kesalahan, dan pelariannya seringkali salah pas lagi stres. Kecemasan ini secara harfiah ibarat ngasih makan kritikus batin Anda sampai dia berubah jadi monster yang nggak berhenti nyalahin Anda. Terus gimana dong nasibnya si extraversion dan openness? Nah, riset ini nemuin hal yang cukup unik. Walaupun jadi orang yang suka nongkrong sana-sini, ekstrovert, atau orang yang terbuka sama ide-ide nyeleneh, itu kedengarannya positif. Ternyata secara statistik, dua sifat ini nggak terlalu ngaruh langsung buat memprediksi seberapa baik Anda memperlakukan diri sendiri pas lagi jatuh. Jadi jadi orang yang paling heboh dan ceria di tongkrongan tuh nggak otomatis jamin Anda bakal dengan mudah maafin diri sendiri waktu lagi sendirian, nyesalin kesalahan di kamar. Mendekati akhir pembahasan kita, ada satu takeaway penting yang bisa kita petik. Dengan kita paham sama cetak biru atau blueprint kepribadian kita sendiri, entah kita ini secara alami tipe yang ramah, disiplin, atau emang gampang panikan, kita sebenarnya pegang kendali. Kita itu nggak dikutuk sama sifat bawaan lahir kita kok. Justru kesadaran ini bikin kita bisa melatih diri secara sengaja. Kalau Anda sadar Anda gampang cemas, alias neuroticismnya tinggi, Anda bisa lebih aware pas suara kritikus batin itu mulai berisik. Terus, Anda bisa secara aktif milih buat pakai logika dan narik napas demi menjaga kewarasan dan kesehatan mental Anda. Apalagi di masa-masa remaja yang lagi penuh drama ini. Para peneliti di jurnal ini juga nyelipin satu kutipan yang buat saya tuh ngena banget. Dinyatakan bahwa self-compassion dapat menjadi alternatif konsep sebagai tahapan untuk menuju pribadi yang sehat. Kalimat ini benar-benar memberdayakan ya. Ini ngingetin kita kalau bersikap welas asih sama diri sendiri itu sama sekali bukan tanda kalau kita lemah, atau pemalas, atau terlalu memanjakan diri. Bukan. Ini justru langkah strategis dan super penting yang wajib kita ambil buat ngebangun ketahanan mental yang kokoh dari manapun titik awal sihat bawaan kita. Sekarang, saya mau ngebalikin pertanyaannya ke Anda nih. Coba deh, diem sebentar dan renungin. Kira-kira sifat mana sih yang paling mendominasi diri Anda sehari-hari? Apakah Anda si perfeksionis yang rajin, si friendly yang gampang bergaul, atau si pemikir yang dikit-dikit cemas? Dan yang lebih penting lagi, pas Anda lagi ngehadapin kegagalan yang pahit banget, gimana sifat dominan itu mengarahkan Anda buat berdamai dengan keadaan? Apakah Anda bakal manggil si teman batin buat nenangin, atau malah ngebiarin si kritikus batin ngehukum Anda habis-habisan? Ngebongkar isi kepala dan psikologi kita sendiri tuh emang sebuah perjalanan yang gak ada matinya ya. Nah, kalau Anda ngerasa wawasan dari data dan jurnal psikologi yang kita bahas hari ini ngebantu banget, pastikan Anda langsung klik tombol subscribe ya. Jangan lupa buat subscribe channel ini biar Anda nggak ketinggalan sesi pembahasan menarik kita yang berikutnya. Kita bakal terus ngebongkar topik-topik kompleks jadi sesuatu yang ringan, gampang dipahami, dan pastinya bisa langsung dipraktikan di hidup Anda. Makasih banget udah belajar bareng hari ini. Ingat, teruslah berwelas asih pada diri Anda sendiri, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.